Oke, ini episode Tanya Ican perdana yang pertama kali. Gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di SFM dan juga ada di YouTube. Ada beberapa orang biasanya gue jawab, tapi yang ada beberapa kasus sepertinya gue harus menjawab dengan video tanya jawab ini. Yang pertama, Mas, maaf mau nanya lagi nih, gimana ya cara ngatur supaya audio dari videonya pas urutannya waktu ditarik ke timelinenya? Soalnya yang punya saya beda mas, kalau video 1 pasti selalu audio 5, jadi audio 1 sampai 4 kosong untuk Adobe Premiere. Gue sih nggak pernah ngalamin hal itu ya, tapi mungkin lu bisa nyoba. Kalau misalnya ini gue kasih contoh aja, ini gue drag gini, kata yang nanya ini ada di 5. Udah pernah nyoba nggak ini digeser ke atas aja? Kalau misalkan berhasil, problem solve. Kalau enggak, gue jujur aja gue nggak tahu. Oke, yang berikutnya ada yang nulis di YouTube, tulisannya, Bang, bikinin tutorial yang seperti video di bawah ini dong, please. Oke, sekarang gue akan kebetulan gue udah lihat videonya dan udah gue download. Ini tips kali ya. Ini tips untuk kalau misalnya kalian nemuin video-video yang menarik dan penasaran itu bisa bikinnya seperti apa. Kalian download aja tuh video, terus kalian play. Ini videonya. Oke, dari yang gue lihat ini sebenarnya nggak ada yang spesial. Bukan nggak ada yang spesial ini jelek, tapi semua yang ada di sini, semua animasi yang di sini udah pernah gue share sebelumnya. Jadi lebih baik lihat-lihat dulu tutorial yang gue pernah buat, yang basic-basicnya. Ini sebenarnya udah semua sih sepenglihatan gue. Ini kita bedah aja langsung ya. Cara ngebedahnya adalah lo buka di QuickTime, terus setiap transisi atau setiap pergerakan lo pencet aja tanda panah di keyboard, jadi bisa ketahuan nih gerakannya. Ini zoom, lo bisa main scale atau position. Ini oke, ini mungkin ini sebenarnya trik doang, ini ntar gue bahas. Ini zoom lagi. Transisi tulisan YouTube juga bisa dibuat dengan sangat mudah dan pernah gue share. Bisa pakai linear wipe. Ini juga pakai linear wipe. Ini bisa pakai linear wipe semuanya. Ini di zoom lagi, scaling atau position 3D layer. Tinggal diklik dan ganti warna. Ini tinggal ini ganti warna kan? Ya, tulisan YouTube-nya ganti warna, ya lu ganti warna aja di layer yang sama. Maksudnya di atas tulisan YouTube-nya. Terus ini linear wipe lagi. Ini bisa sangat banget pakai linear wipe. Terus ya ini semua nih. Ini gue langsung cepetin aja mendingan. Tuh. Ini basically animationnya simple banget. Kalau lo udah ngeliat tutorial-tutorial gue, ini cuman scaling sama linear wipe. Yang bikin menarik di video ini adalah, kalau gue bilang sih, desainnya dan alur tiap scene-nya. Jadi kadang-kadang mata kita tuh ketipu kalau ngelihat sesuatu, padahal itu simple banget yang dibikin sama orang ini. Oke, tadi gue mau jelasin yang bagian tulisan Google ini, kayak terbit, kesannya terbit tuh. Ini gue kasih tahu caranya, simple banget. Kebetulan backgroundnya putih kan, lo tambahin aja kotak warna putih di depannya, di atasnya tulisan hello nih misalnya. Terus tulisan hello-nya tinggal di ke position, klik di detik pertama, terus tinggal lo angkat ke atas. See? Sama kan kayak tulisan Google tadi. Oke. Problem solve. Bang, mau tanya cara buat efek transisi kayak di video ini. Gimana ya? Tolong ajarin ya bang, ditunggu di YouTube. Oke, ini videonya yang dia kasih lihat adalah dari Instagram. Udah gue download juga. Ini tips juga sama kayak tadi kasusnya sebenarnya.
Kalau kalian mau tahu gimana cara bikin, kalau ngeliat sesuatu video yang menarik, mendingan kalian download terus frame by frame kalian gerakin, jadinya bisa tahu sebenarnya trik yang dipakai atau yang digunakan apaan sih. Dan ini simple, dan ini juga simple menurut gua. Ini kita lihat aja videonya, udah gue buka, kita play aja. Yang dimaksud tuh kayaknya transisi yang muter, ya, zoom. Oke, biar cepat aja, langsung aja ya. Ini masih biasa. Nah, nih si mbaknya lagi jalan tuh. Ini pakai tanda panah aja. Ini dari shoot pertamanya, frame pertama, scene sebelumnya. Terus kalian panahin aja ke kanan. Yang dia lakuin hanyalah rotate ke kanan. Tuh frame, ya, dia langsung ganti scene berikutnya dalam keadaan miring, dia rotate lagi ke kanan. Tuh. Dan ini udah pernah gue share sudah pastinya, mau baik di Adobe Premiere atau di After Effects, udah gue jelasin gimana cara nge-rotate, nge-scale. Itu sebenarnya basic banget. Tuh, di scale, ditarik, terus si cewek ini di zoom out, sama-sama ditarik jadinya. Jadi dia perpindahan transisi aja. Either lo pakai scale atau position 3D layer. Kalau di After Effects, kalau di Adobe Premiere lo pakai scale. Ini cara gue kalau misalnya gue nemuin video-video yang wah kayaknya ini seru nih, gimana cara bikinnya ya. Kadang-kadang mata kita tuh ketipu sama gerakannya juga, saking cepatnya, jadi kayaknya wah keren gitu. Padahal itu permainan mata, jadi kita ketipu. Nah tuh dia, ini juga. Kalau ini dia rotate-nya ke kiri, tuh ke kiri, tuh frame berikutnya. Sip. Jadi semua sudah terjawab. Sebenarnya udah pernah gue share semuanya di tutorial gue. Jadi intinya editing video itu bukan cuma sekedar teknis, lo harus tahu gimananya. Editing buat gue pribadi pun ini menurut gue ya, ini semacam apa ya, bermain dengan logika dan feel, rasa apa yang lo rasain. Kalau masalah teknis sebenarnya basic-basicnya aja. Intinya kalau lo belajar basicnya doang mestinya sih bisa. Ini hanya bermain dengan logika. Ini harus diapain, ini harus diapain. Buat yang mau tanya-tanya lagi, mau tanya apapun, terserah. Mau request atau tanya tutorial yang pernah gue buat, ada yang kurang jelas, atau mau nanya hal yang lain, terserah. Langsung aja ke s.fm/Ican Agusjan, atau mau komen di YouTube juga nggak apa-apa, or Instagram, Twitter, monggo. Thank you semua, selamat berkarya.